Hari ini saya mempunyai satu segmen baru yang saya sebut dengan Latar Mara, latihan gitar bersama Neora. Jadi di segmen ini kita benar-benar akan latihan bareng. Coba ambil gitar dulu sekarang dan kita akan segera mulai untuk memainkan satu cuplikan lagu yang sudah saya pilih. Dan di situ nanti kita akan latihan bersama, kita akan kulik juga apa sih yang harus diperhatikan. Dari situ kamu bisa menilai sendiri permainan kamu nih sekarang ada di mana. Apakah nanti lagu yang kita mainkan itu termasuk sulit untuk kamu atau sangat mudah atau ya oke lah biasa-biasa aja. Nah, jadi dari situ nanti kamu bisa mengukur sendiri. Abis ini tuh step berikutnya saya harus belajar apa sih. Dan disclaimer juga, saya nggak akan memakai tablatur untuk segmen ini. Jadi kita benar-benar akan membaca notasi karena saya ingin kamu bisa belajar dengan lebih aktif lagi, nggak cuma baca angka aja. Karena kalau kita cuma baca tablatur dan melihat angka aja, nggak banyak juga yang bisa kita kulik dari situ. So, langsung aja kita akan memainkan cuplikan lagu Killing Me Softly. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar dengan lagunya. Jadi bisa langsung lihat aja di partitur. Kita mempunyai di situ adalah satu sharp. Jadi kalau kamu lihat di bagian depan itu ada tanda satu sharp yang letaknya ada di note F, sehingga setiap kali kita punya note F akan menjadi F sharp. Oke, jadi hopefully kamu udah punya gitar kamu sekarang ya. Jadi kita akan latihan bareng-bareng. So, tiap kali ada F kita punya F sharp. Sehingga tiap kali kamu memainkan F, contohnya di sini, ini menjadi F sharp. Oke, lalu di sini F menjadi F sharp di sini. F di sini menjadi F sharp. Jadi sekarang kita akan langsung memainkan bagian refnya, cuplikannya di bagian ref. Kita punya bass di E, senar kosong, ada not tengahnya G, ada D, ada G. Jadi cara bacanya seperti itu dulu ya, satu-satu coba disusun. Kalau misalkan kamu masih belum begitu cepat untuk membaca notasi ya, satu-satu aja dulu dilihat. Lalu setelah itu kita harus perhatikan. Ini kan mainnya di 4/4 ya. Jadi kamu lihat not yang di atas itu ada 4G yang nilainya adalah 1/8. Di 4/4, 1/8 itu artinya setengah ketuk. Sehingga kalau kita mainkan melodi atasnya segini gitu ya. 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and. Oke, dibagi dua. 1 and 2 and 3 and 4 and. So, kalau kita mainin bersama dengan bass dan suara tengahnya, bassnya bunyi lagi. Ya, itu awal ya. Itu kan melodinya. Nah, terus kalau kamu lihat, itu ada bagian not yang dikasih busur seperti ini. Itu artinya adalah kamu tidak memainkan not yang kedua. Ya, jadi ditahan selama setengah ketuk. Jadi kalau digabungkan dengan setengah ketuk yang sebelumnya, chord ini, E, G, dan D ini bernilai satu ketuk. Tahan lagi. Kita mainkan lagi dari depan. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai situ. Lalu setelah itu kita punya chord D mayor sebenarnya. Jadi ada Fis, D, A. Ya, kenapa penjariannya seperti ini? Kenapa nggak kayak gini aja? Karena tadi kita berakhir di ya, ada C di sini. Sehingga kita punya jari yang lain 2, 3, 4. Itu free. Nah, hati-hati di situ. Jadi chord yang pertama G, D, G, B, F sharp, D sharp. Ya, D ini kan kosong, kalau di sharp berarti di sini ya. Jadi tadi
lalu C sharp, jadi tadi dari yang C sharp ada A di atasnya di melodinya. Nah, hati-hati di situ G-nya berpindah jadi 1 ke jari 4 karena kita harus memetik chord D mayor setelahnya. Lalu C, C G B E, C G C E, lalu G lagi. Ganti bassnya, atasnya di hold. Kalau ngeliat itu 1 bar, atasnya sama, cuma ganti bassnya. Ganti ke B, lalu C lagi. Ya, atasnya ganti ke B. Lalu F natural. Nah, itu hati-hati, ada tanda naturalnya karena semestinya kita mainin F sharp. Sengaja di situ dikasih tanda natural sehingga kita mainin F lagi seperti biasa. E, G sharp, B. Ya itu di seluruh F ke E. Nah, jadi sampai situ sebenarnya cukup simpel, jadi banyak banget bentuk-bentuk chord. Kayak tadi di awal itu sebenarnya ini kan bentuk E minor 7, ya. Ya, setelah itu ada chord, ada bentuk B, lalu ada bentuk G. Kalau misalkan kamu familiar dengan bentuk-bentuk chord, tentunya itu akan membantu karena aransemen lagu pop biasanya itu masih kental dengan bentuk-bentuk chordnya yang diselipkan melodi di atasnya. Ya, jadi itu akan sangat membantu. Tapi kalau misalkan kamu nggak familiar dengan chord, dibaca dulu aja notasinya, baru dari situ kamu coba untuk memperkaya skill dari bentuk-bentuk chord tersebut. Jadi kalau misalkan nanti kamu lihat kayak gini nih, oh ini kan chord D mayor. D mayor biasanya bentuk form jarinya seperti ini dan memakai jari biasanya 1, 2, 3 ya seperti itu. Tapi ada case-nya dimana kita juga harus menyesuaikan. Kayak tadi D mayornya kita pakai 3, 4 sama 2 karena satunya kita pakai di note yang sebelumnya. Jadi coba dulu latih bareng video ini. Apakah ini masih terlalu sulit untuk kamu ataukah justru ini mah gampang banget ya? Nah, berarti kamu udah main di skill yang berbeda lagi, di level yang berbeda lagi. Jadi saya akan rutin buat segmen ini supaya kamu juga bisa latihan bareng dan kita juga bisa bahas lebih detail lagi ke segmen kecilnya. Jadi nggak kita bahas dari depan sampai akhir karena itu akan terlalu panjang juga tutorialnya dan terlalu banyak yang harus dibahas. Jadi saya mau fokus ke segmen-segmen yang kecil aja. So, semoga bermanfaat videonya. Kita ketemu lagi di cuplikan latar mana berikutnya. Bye bye.